Perkenalkan, nama saya Pasca Salang Bonasa Mosir. NIM saya 711181132, asal kelas 5C. Di sini saya akan mengolah data validitas dan reliabilitas menggunakan JASP. Olah datanya sudah kita dapatkan. Yang pertama dilakukan adalah mengubah menjadi scale. Ini kan asalnya ordinal, kita ubah menjadi scale semuanya. Jika sudah, kita akan mencari reliabilitasnya dengan cara seperti ini. Klik klasikal, terus single test reliability analysis. Nah, jika sudah seperti ini, kita ambil semuanya. Kecuali ini. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Ini lembar kerjanya. Nah, ini masih berupa McDonald's Omega. Nah, ini karena ada dua, maka dikatakan polikotomi. Nah, kalau polikotomi itu kita harus mengubahnya dengan cara seperti ini ya. Klik single test reliability, McDonald's Omega nya di klik, pencet Cronbach alpha. Nah, maka akan berubah menjadi Cronbach alpha. Nah, untuk mengetahui kalau ini reliability itu datanya di atas 0,7. Kita bisa lihat di sini datanya di atas 0,7 semua, berarti data tersebut reliability. Dan lalu untuk mengecek item yang berpotensi jelek, itu caranya seperti ini. Klik individual item statistik, lalu klik Cronbach alpha dan item test rest correlation. Nah, untuk melihat tolak ukurnya itu di atas 0,4. Jika dilihat dari semua item ini, yang di atas 0,4 hanya POW 2 dan POW 3, hanya ini dan ini ya. Nah, di sini banyak item-item yang di bawah 0,4. Nah, ini tuh berpotensi direvisi atau dibuang. Nah, jika sudah, kita akan mengecek uji validitas, yaitu dengan caranya seperti ini. Klik faktor, confirmatory factor analysis. Nah, jika sudah seperti ini, faktornya kita ubah menjadi achievement power dan evaluation. Jika sudah seperti ini, kita masukkan ke bagian masing-masingnya seperti ini.
Nah, jika sudah seperti ini, di bagian bawah CFA ada dua tabel seperti ini ya. Kalau model fit ini, apakah ini bisa item ini bisa dipakai apa tidak? Nah, jika yang parameter estimates ini, nah kalau yang ini untuk melihat bagaimana kontribusi item untuk dimensinya. Nah, selanjutnya untuk melihat tabel berikutnya itu dengan cara klik additional output, additional fit measures, dan R square. Maka akan muncul tabel seperti ini ya. Nah, untuk melihat atau tahu apakah ini item ini berguna, itu indikatornya itu di atas 0,05. Nah, tapi ini di bawah 0,01, berarti item ini tuh tidak fit atau tidak cocok ya. Nah, kalau di sini CFI itu dikatakan bagus kalau di atas 0,9, tapi ini di bawah. Jadi ini tidak terpenuhi atau tidak memenuhi syarat. Nah, selanjutnya ini RMSEA. Nah, kalau ini tuh harus di bawah 0,5, tapi ini 0,085. Jadi tidak cocok ya. Nah, kalau GFI itu harus 0,8, 0,9. Tetapi ini 0,8. Nah, jadi ini tidak terpenuhi. Nah, untuk bagusnya tuh atau idealnya tuh empat ini tuh harus terpenuhi. Tetapi di sini semuanya tidak terpenuhi ya. Jadi bisa dikatakan ini tidak valid. Dan minimal kalau tidak 44 ya minimal 2 lah agar valid. Tetapi ini tidak ada satupun yang terpenuhi, jadi tidak valid ya. Nah, kemudian kita lihat di parameter tabel berikutnya itu parameter estimate. Nah, di sini kita akan membaca faktor loading tapi yang sudah terstandarisasi. Maka caranya adalah kembali ke lembar kerja, kemudian kita pilih yang advance. Nah, selanjutnya untuk melihat standar estimate itu dengan cara klik advance, lalu klik all, standardization all. Maka di sini kita bisa lihat standar estimate-nya itu minimal 0,5 ya. Nah, di sini minimal tuh kan 0,5. Nah, di sini banyak beberapa item yang di bawah 0,5. Kalau ada yang di bawah 0,5 ini kita bisa cocokkan atau samakan ke tabel yang bagian awal, ke tabel yang di awal. Nah, kesini ya. Jadi kita bisa tahu item yang jelek, item mana yang jelek. Jadi kita bisa mengeliminasi item tersebut. Nah, hasil kesimpulannya alat ukur ini tidak reliable karena di alpha comma dia di atas 0,7, tapi di bagian item task collection-nya banyak item yang di bawah 0,4 dan hanya item yang power 2 dan power 3 yang di atas 0,3 dan 0,4, dan dia dikatakan tidak reliable. Kemudian dia juga dikatakan tidak valid dikarenakan empat-empatnya ini itu tidak terpenuhi semua, sedangkan minimal kalau mau valid itu minimal dua yang terpenuhi, atau kalau bisa empat-empatnya kalau lebih bagus. Dan data ini dikatakan tidak valid. Jadi kesimpulannya, keseluruhan data ini tidak valid dan tidak reliable. Terima kasih, mohon maaf bila Anda yang belum jelas karena saya masih belajar. Terima kasih sebelumnya.